Permasalahannya soal-soal yang dibuat nih, kenapa soalnya? Karena soal itu alat ukurnya. Sekarang buat apa? Konten materinya sudah bersinergi. Ya. Tetapi ketika dia bertanya, ketika mengambil penilaian, nggak otentik, gitu kan? Dalam arti hanya menilai satu sisi saja. Halo sahabat Erlangga, kembali lagi di Airpod Erlangga Podcast bersama dengan penerbit Erlangga. Apa kabar semuanya sahabat Erlangga? Semoga kita tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani aktivitas, dan tentunya kita selalu berdoa untuk Indonesia supaya tetap bisa. Ya, tentunya kita berdoa supaya Indonesia bisa cepat pulih dari pandemi yang sekarang ini telah tengah ada di negara kita ya, khususnya di negara Indonesia. Amin. Indonesia pasti bisa melaluinya dengan baik. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang mengenai tema yang sangat menarik nih, sehingga apabila sayang banget kalau dilewatkan, yaitu khususnya nih untuk para guru, orang tua, dan juga siswa. Nah, tema kali ini adalah relevansi soal HOTS dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini tema yang menarik sekali ya. Jadi kita di sini tidak hanya berdua, kita dihadiri oleh narasumber yang ahli di bidang soal HOTS, yaitu Bapak Munawir. Apa kabar Pak Munawir? Alhamdulillah, sehat. Sebelum kita mulai Pak, saya akan membacakan profil pribadi sedikit untuk Bapak ya. Jadi Bapak Munawir ini selain aktif menulis ya Pak ya, Bapak juga sebagai konsultan pendidikan ya Pak. Pengawas ya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi Pak kesibukannya selain itu? Ya, saat ini lagi dikejar-kejar nyelesain ISMES tadi itu. Oke. Ya, Erlangga Smart Worksheet. Oke. Oke nih, berarti pada saat PJJ ini Pak, sebelum kita masuk nih ke materi, selama masa pandemi ini kan berarti kebanyakan PJJ pembelajaran jarak jauh ya Pak ya. Dan berarti Bapak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau sudah beraktivitas kembali Pak? Nah begitu, saya banyak di WFH. Paling-paling hari Senin ada ke kantor absen saja, bukan absen ya, piket. Jadi ya kerjaan saya dari rumah yang kadang-kadang itu tidak mengenal waktu. Malam-malam ada guru ngebel, kita juga harus layani. Yang pasti saat ini kita lagi memantau apa yang dilakukan guru-guru di bulan-bulan Juli ini, karena pada umumnya mereka itu anak-anak belajar di rumah, gurunya di sekolah. Begitu, umumnya begitu, walaupun ada yang maksa masuk juga. Jadi apa yang mereka lakukan, saya coba pantau melalui ya sekedar ngobrol di WA, sekedar tahu programnya, seperti itu saja. Baik nih, kan dari tema yang akan kita bahas itu kan relevansi soal HOTS dengan kehidupan sehari-hari ya Pak. Ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi soal HOTS ada di dunia pendidikan dan akhirnya nih Pak berharap dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari? Oke, kalau bicara latar belakang, itu jauh sebelum kita gembar-gembor ada soal HOTS, kebutuhan akan HOTS itu sudah ada. Katakanlah sejak adanya lembaga pendidikan bernama sekolah itu, sejak itu sudah ada tuntutan itu sebenarnya. Loh, gimana? Ya karena ketika kita bicara HOTS, artinya bicara soal-soal yang membumi, memasyarakat, kontekstual. Coba ketika pertama sekolah dididikan, itu kan maksudnya agar dari sekolah itulah bisa dibangun karakter siswa, agar bisa nanti hidup di masyarakat dan di keluarga. Jadi tuntutannya apa itu? Sesuatu yang kontekstual. Nah, jadi sejak itu. Kemudian Ki Hajar Dewantoro dengan tadi pusat pendidikannya, ya, yaitu lingkungan keluarga pertama itu, kemudian lingkungan disebutnya lingkungan perguruan ya, sekolah itu, kemudian lingkungan kemasyarakatan atau dibilang lingkungan pemuda gitu kan. Nah, itu dipandang 3 dimensi yang harus saling bersinergi. Jadi
di rumah, di sekolah, di masyarakat itu harus saling mengisi, saling menyempurnakan. Ya, kalau kita bicara dari sisi pandang salah satu agama, katakanlah Islam itu, di keluarga ya, itu dikatakan sebagai lembaga yang utama. Ada kata-kata al-ummu madrasatun ula, mohon maaf ini ya. Jadi ibu itu dipandang sebagai lembaga pendidikan, bukan guru, bukan cuma guru, tapi lembaga pendidikan yang pertama. Nah, disinilah ya diharapkan bisa berkembang potensi-potensi anak, begitu kan. Cuman karena keterbatasan orang di rumah, orang dewasa di rumah, ayah, ibu, kakak gitu kan, maka perlu ada yang namanya lembaga formal seperti sekolah. Dan mereka menumpukan harapan mereka di sekolah. Coba, kan nggak mungkin kalau kemudian dikirim ke sekolah kemudian nggak nyambung dengan yang di rumah dan di masyarakat. Justru tujuannya untuk itu, untuk memperkuat. Maka dikatakan antara ketiga pusat pendidikan ini harus berhubungan sangat erat dan harmonis, begitu kan. Jadi apa, kalau Anda kenal istilah kawah candra di muka nggak? Ya semacam lembaga diklat begitu kan ya. Nah, kalau sekolah dianggap sebagai lembaga diklat yang sifatnya hanya terbatas gitu kan ya. Ketika dia kembali ke rumah dan ke masyarakat, itulah saatnya mereka mempraktikkan apa yang mereka dapatkan. Jadi kalau nggak nyambung, ya apa yang mau dipraktikkan gitu kan ya. Kemudian dari undang-undang yang Sisdiknas yang tahun 1989 ya, nomor 2 itu juga mengamanahkan seperti itu. Intinya mengamanahkan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab keluarga dan juga lembaga pendidikan dan masyarakat. Lalu yang masih berlaku ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya, Sisdiknas juga seperti itu. Intinya ya bahwa ketiga pusat pendidikan itu harus bersinergi. Nah, itu satu. Kemudian diturunkan ke kurikulum. Kurikulum, salah satu prinsip pengembangan kurikulum itu adalah relevansi. Ada relevansinya dengan kehidupan di masyarakat dan juga dunia kerja. Nah, jadi mereka berharap tamat dari sekolah itu bukan cuma bisa menghitung dan membaca, tetapi juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di masyarakat, di rumah, begitu kan. Jadi intinya HOTS itu sesuatu keharusan, walaupun istilahnya baru muncul belakangan, tapi eksistensinya sudah ada sejak dulu, walaupun tidak disebut HOTS. Berarti bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya Pak ya? Sama sekali, sejak adanya manusia sudah ada HOTS itu. Nah misalkan punya anak kecil nggak? Iya Pak. Iya. Pernah nggak anak bertanya yang bikin orang tuanya itu nggak bisa jawab? Iya pernah. Itu HOTS. Artinya bukan sekedar nanya siapa nama ayah, siapa nama ibu, tapi nanya sesuatu yang prosesnya adalah tadinya dia berpikir dulu, mengumpulkan informasi-informasi gitu kan. Nah tiba-tiba baru muncul pertanyaan. Dan pertanyaannya kadang-kadang tidak selalu tabu ya, tapi susah dijawab. Nah itu sebetulnya itu adalah kebutuhan, dan sekolah harus melayani itu. Nah permasalahannya soal-soal yang dibuatnya, kenapa soal ya? Karena soal itu alat ukurnya. Sekarang buat apa konten materinya sudah bersinergi, ya. Tetapi ketika dia bertanya, ketika mengambil penilaian nggak otentik, gitu kan? Dalam arti hanya menilai satu sisi saja. Maka apa yang diajarkan nggak semuanya akan terdeteksi, begitu kan? Jadi kalau sudah katakanlah, kalau kita mengajarkan ini publik combro misalkan ya, mengajarkan bagaimana membuat combro, bahan-bahannya apa, bagaimana memasarkannya. Itu nanti dalam penilaiannya yang dulu disebut evaluasi, itu juga nyambung ke situ. Mengajarkan membuat combro, pertanyaannya juga membuat combro. Diajarkan memasarkan combro, juga
pertanyaannya seperti itu. Jangan kemudian ada diajarkan banyak yang dideteksi melalui alat ukur berupa soal hanya bagian tertentu saja. Dan biasanya yang ditanyakan itu justru yang terkait dengan yang tidak kontekstual. Misalkan menyanyikan pengertiannya dan lain sebagainya ya, masih berkutat pada fakta-fakta ringan ya. Kemudian ya bukan berarti susah, bukan berarti mudah ya. Karena mudah dan hot itu berbeda. Nah, maka solusinya adalah penilaian yang otentik itu. Penilaian yang otentik itu yang seperti apa? Penilaian yang menilai secara holistik. Semua dari katakanlah ya, alhamdulillah kurikulum kita sekarang sudah menekankan kepada penilaian sikap ya. Jadi sikapnya, pengetahuannya dan keterampilannya dinilai secara komprehensif, secara berimbang. Nah, kemudian pertanyaannya juga ya diantaranya ciri otentik itu juga adalah kontekstual. Dan HOTS itu adalah bagian terpenting dari penilaian otentik itu. Maka itulah HOTS ya jawabannya. Nah. Tapi nih Pak nih, kan mungkin bagi para guru mungkin udah pada mengerti HOTS, tapi untuk bagi para orang tua di rumah nih Pak, mungkin ada beberapa yang mungkin masih apa sih HOTS itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya diartikan HOTS nih secara gampang banget Pak untuk orang tua di rumah nih yang sedang menonton nih, itu seperti apa sih Pak HOTS dan mengapa harus HOTS yang diterapkan pada dunia pendidikan ini? Oke, baik. Sebenarnya istilah HOTS dan soal HOTS ini adalah konsumsi para guru, gitu kan. Bahkan siswanya pun kalau boleh dibilang nggak perlu tahu apa itu HOTS. Yang penting dia mendapatkan soal yang hot, gitu kan, dan dikerjakan dengan baik. Nah, tapi ya karena memang kita bicara tentang relevansi ya, nanti kalau misalkan orang tua perlu tahu misalkan soal HOTS itu seperti tercium dari kepanjangannya ya, higher order thinking skill ya kan, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi soal-soal yang dirumuskan yang jawabannya membutuhkan berpikir tingkat tinggi. Loh, tingkat tinggi yang seperti apa? Yang susah banget dong? Tidak selalu. Tingkat tinggi itu kita mengacu kepada level kognitifnya belum ya, yang 6 tingkatan itu ya, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, itu kan. Nah, C1, 2, 3 ya, mengingat, memahami dan aplikasi itu masih dipandang sebagai lots ya, masih lower. Nah, baru keempatnya C4, 5 dan 6-nya itu ya, mulai menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi itu yang dipandang sebagai HOTS. Nah, karena masalah kehidupan itu enggak cukup diselesaikan dengan pertanyaan dari C1, 2, 3. Misalkan di rumah nggak ada beras nih, nggak cukup ditanyakan dengan apa itu beras, gitu kan? Pengertian, gitu kan? Bagaimana cara memasak? Nah, nggak ada berasnya ini. Nah, untuk menjawabnya itu sebenarnya pertanyaannya hot. Misalnya nggak ada beras, nggak ada duit. Bagaimana caranya menghadirkan beras? Nah, itu pertanyaan hot. Jawabannya bisa gampang, bisa susah. Kalau tetangga tiba-tiba datang ngasih duit, ya selesai urusan. Nah, atau katakanlah ya, hari ini ada duit 20.000, besok butuh 50.000 untuk ongkos kakak, adik dan lain sebagainya. Gimana caranya agar besok ada duit minimal 50.000? Jawabannya bisa macam-macam. Dari 20.000 misalkan ya, bisa dikembangkan dengan misalkan, oh kalau begitu kita beli terigu, bikin bakwan, pasarkan sore ini juga, mudah-mudahan tertutup 50.000. Nah, ini tadi adalah contoh persoalan hot ya, walaupun dalam arti nggak dirumuskan secara ilmiah. Nanti kan ada stimulusnya ya, bagaimana dirumuskan sehingga menjadi soal yang hot. Tapi itu pertanyaan yang kontekstual. Nah, di sekolah mestinya bukan cuma diajarkan, katakanlah kalau kita bicara masalah konsep-konsep kehidupan di rumah misalnya, bukan cuma kalau di SD kan ada mengenal diri ya, diri, keluarga dan lain-lain.
bukan cuma ini ayah, ini ibu ya, ini rumah ya, tetapi juga termasuk bagaimana berbakti kepada orang tuanya. Nah itu nanti disusul dengan pertanyaan yang senada. Ya. Kemudian kalau ada masalah bagaimana menyelesaikannya. Nah jadi arahnya HOT itu adalah kepada critical thinking ya, berpikir kritis ya. Kemudian juga creative thinking ya, berpikir kreatif, problem solving, memecahkan masalah ya. Kemudian decision making, mengambil keputusan. Nah, itu kira-kira apa tadi dari pertanyaan yang apa tadi HOT ya? Iya. Betul, jadi kalau untuk orang tua ya nggak perlu harus tahu banyak tentang definisi HOT. Intinya ya soal-soalnya itu nyambung dengan yang dibutuhkan sama bapak ibu di rumah. Bukan cuma menanyakan syarat rukun, sholat rukunnya apa saja ya. Nah, tapi nggak nyambung nantinya ya. Hanya bukannya nggak penting, menanyakan definisi bukannya nggak penting ya. Tapi ada porsinya, jangan semuanya seperti itu. Karena selama ini porsinya lebih banyak ya Pak ya. Ya, kalau boleh saya tambahkan dari apa katakanlah ya perpaduan dari teori-teori yang ada kemudian dengan pengalaman saya di lapangan itu soal-soal yang dibuat oleh teman-teman guru itu masih boleh dibilang cukup bukan dari apanya ya bukan dari susunan kalimatnya ya udah oke juga lah kalau kita bicara misalkan dibaca pantas, tapi itu tadi masih banyak menanyakan yang sebetulnya itu nggak kontekstual, kebanyakan itu. Nah, dan bahkan sebelum kita ke HOT saja, yang namanya menyusun soal itu kan ada acuannya ya, ada kaidah-kaidahnya. Ini mereka nggak peduli ya dengan kaidah-kaidah. Akibatnya apa? Banyak siswa yang kemudian tidak terukur dengan soal itu. Satu contoh misalkan, karena banyaknya soal itu kan pilihan ganda ya, pilihan ganda. Dalam soal pilihan ganda itu, satu, kunci jawaban kan nggak boleh ganda. Pilihannya ganda, tapi kunci jawaban tidak boleh lebih dari satu. Nah, kemudian di antara optionnya itu harus homogen. Dua ini yang banyak sekali saya temui ya. Kebetulan kemarin saya dari Erlangga juga ke 7 kota di Sumatera Utara ya untuk narasumber penulisan soal HOT juga ya. Jadi kita membahas apa yang mereka buat. Jadi kita nggak ngambil contoh yang lain-lain, soal dari Bapak Ibu ya kita diskusikan. Setelah kita sampaikan kaidah-kaidahnya, jadi mereka melihat sendiri, oh iya soal kita udah salah ya Pak ya. Ya. Artinya ketika kunci jawabannya lebih dari satu, siswa yang dirugikan. Harusnya misalkan jawabannya A dan B, siswa milih A ya, yang kunci dibuatnya A, siswa milih B, disalahkan pasti kan. Nah, ini yang banyak. Kemudian yang banyak kedua juga adalah yang susah memang merumuskan option yang homogen. Misalnya kalau ini yang dituntut adalah kalimat yang positif, harusnya 3 atau 4-4-nya itu positif. Yeah. Kalau ada satu yang negatif, itu sudah menunjukkan jawabannya ke anak. Itu kan? Nah, misalkan ada itu katakanlah mempertanyakan akhlak. Misalnya membantu sesama adalah termasuk akhlak yang seperti ini ditanyakan. Pertama, kalau hanya ada 2 akhlak tercela dan terpuji, itu nggak bisa dibuat PG. Dia yang pas adalah masuk ke jawaban singkat, isian. Jadi memang kebanyakan mereka tidak menganalisis dulu. KD-nya dianalisis, ini masuknya, ini pantasnya soal apa nih? Oh, nggak bisa PG, jangan dipaksakan. Kalau hanya ada 2 pilihan, lalu dibikin PG pilihannya, akhirnya yang udahnya maksain, ngada-ada. Ya. Nah, ya mohon maaf karena saya basicnya
agama, kalau contoh-contohnya banyak ke agama ya ini sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Misalkan tentang menanyakan periode Mekah dan Madinah. Periode Mekah dan Madinah doang dibikin pakai G, gimana coba? Ya nggak bisa kan? Akhirnya apa? Maka Madinah yang lain-lain pasti ngarang. Nah itu terjadi banyak. Mestinya adalah jawaban singkat ya gitu kan itu. Atau ya kalaupun uraian juga nggak pas karena uraian itu kan membutuhkan jawaban yang banyak. Nah, HOTS ini cocoknya adalah soal uraian. Bahkan kalau kita lihat dari konsepnya, soal PG itu bertentangan dengan prinsip-prinsip HOTS. Tetapi di sekolah tetap kita gunakan karena itu dalam level teoritis ya. Kenapa? Karena HOTS ini menuntut jawaban yang lebih dari yang tidak hanya satu gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana, ya, kenapa, kemudian ada yang lain nggak, apa yang salah, itu kan itu nggak bisa menjudge yang ini benar ini salah begitu kan. Ya nanti kita kalau ada misalkan contoh-contoh nanti ya mungkin ada sampai ke situ mungkin. Nah, barangkali itu. Oke Pak, saya lanjutkan tadi. Bapak mengatakan kalau di lapangan banyak guru-guru di negara kita itu memprihatinkan tentang pembuatan soal HOTS. Yang Bapak temukan, apakah ini guru-guru mengalami kesulitan dalam memahami konsep soal HOTS itu apa, atau emang tidak peduli tentang konsep HOTS itu sendiri, Pak? Oke. Pertama saya mohon maaf kepada teman-teman guru ya. Saya juga harus berpihak kepada guru karena saya pengawas ya. Tetapi memang ini bukan hanya kesalahan guru ya. Artinya guru begitu sibuknya. Nah sekarang dengan adanya COVID ini orang tua banyak tahu bagaimana kesibukan guru dan bagaimana susahnya jadi guru. Ya kan? Banyak orang tua mengeluh berteriak. Rasain loh kata guru ya. Memang enak jadi guru. Cuman beberapa hari saja anak dijewer-jewer ya, dipukul-pukul, guru nyubit aja dihukum. Nah jadi permasalahannya saya bilang memprihatinkan itu kan sesuatu yang perlu diperbaiki gitu kan ya. Nah di antaranya tadi adalah paradigma yang perlu dirubah yang memandang bahwa HOTS itu sulit. Nah ketika sudah terpatri di otak kita bahwa soal HOTS itu sulit, ini akan berpengaruh kepada kejiwaan guru. Ya susah. Lah kalau gurunya udah memenang begitu, bagaimana dia akan menyalurkan semangatnya ke anak-anak? Mungkin kan? Ya sudahlah, pokoknya mah HOTS-HOTSan. Kenapa bisa begitu? Berarti ada konsep HOTS yang belum masuk ke dalam pemahaman dia. Gitu kan? Makanya yang harus dipahami oleh teman-teman guru adalah bahwa HOTS tidak sama dengan sulit. Ya kan? Difficulty is not same as ya nggak sama dengan berpikir tingkat tinggi gitu kan ya. Berpikir tingkat tinggi dan kesulitan itu dua hal yang berbeda. Kalau perlu contoh misalnya dalam dunia nyata kita, anak saya yang kelas 3 itu ya kan katanya HOTS itu nggak bisa buat anak kecil katanya. Ketika mau berangkat sekolah sebelum kena COVID ini tiba-tiba gerimis kemudian bertanya, "Wah, emang apa sih bedanya air hujan sama air yang di kamar mandi?" Simple pertanyaannya ya. Tapi kalau ditilik dari sisi kriteria penulisan itu soal HOTS. Karena sebelum muncul pertanyaan itu, dia ada proses berpikir, analisis. Misalkan begini, ini hujan turun dari langit bentuknya begini, jatuh ke sini. Di kamar mandi ada juga air, warnanya sama atau mungkin beda. Nah, dari beberapa informasi yang terkumpul itu muncul pertanyaan. Nah, itu adalah satu contoh bahwa sebetulnya soal HOTS itu juga memang tidak sulit ya. Dibuatnya
hanya butuh waktu untuk merenung. Kenapa? Karena soal HOTS harus dibuat dengan bantuan stimulus. Stimulus ya. Dibagi. Jadi soal itu ada stimulus, ada stemnya, pengantarnya. Nah, dan soal HOTS itu bikin orang pintar sebenarnya. Kalau soal HOTS dibuat dengan benar, itu bikin orang pintar. Kenapa? Stimulusnya itu udah memuat informasi. Informasi itu bisa berupa gambar, bagan, teks, ya, bisa ya katakanlah bisa hukum-hukum tertentu, bisa hadis, bisa apa gitu kan. Data juga ya Pak ya. Data. Nah, jadi kalau misalkan bukan HOT, itu yang ditanyakan. Tapi karena kita membuat soal HOT, maka itu bahkan ditampilkan. Jadi walaupun anak itu nggak bisa jawab, anak sudah baca soal, udah tambah informasinya. Nah, boleh kasih contoh di jalan misalkan. HOT itu sesuatu yang harus kontekstual. Di rumah, ya, di kamar mandi, di kamar tidur, di dapur, di mana saja, di jalan, harusnya sudah ada bekal ya dari guru-guru ya untuk persoalan itu. Misalnya, ketika pelajaran sampai ke rambu lalu lintas misalnya ya, tentang rambu lalu lintas. Nah, langsung kita rumuskan nih pertanyaannya. Kita buat satu stimulus. Ketika Anda sedang berjalan di sebelah kiri, tiba-tiba dari depan Anda ada mobil di jalur Anda dan sudah berjarak 5 meter. Dalam kondisi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Ini soal HOTS kan? Apa ini? Siswa diminta ngapain? Mencari solusi kan? Mengambil keputusan dengan segera. Dan ini kalau dikategorikan ke C berapanya? Ini ada di level C6 itu. Ya, kreasi itu, berpikir kreatif. Ya, mengambil keputusan dengan segera gitu kan. Nah, kalau mau dianalisis ya, jadi kan kita guru juga harus mengenal pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Nah, sebelum jadi rumusan soal itu kan harus ada juga tahapan-tahapannya gitu kan ya, tahapan pembuatan soal. Pertama, guru harus memilih dulu KD-nya. Ya, kompetensi dasar yang bisa dijadikan soal HOT. Nah, tapi kalau menurut saya semua KD bisa dibikin HOT sebenarnya. Ya, walaupun di situ ada kata-kata seperti itu. Ya, karena kan bisa kalau KD-nya rendah dinaikkan dengan dengan KKO ya, kata kerja operasional yang memang menuntut berpikir lebih tinggi. Nah, kayak tadi faktualnya mana? Faktualnya adalah bahwa di jalan raya itu banyak mobil lalu lalang. Itu faktualnya, pengetahuan faktualnya. Lalu konseptualnya bahwa ada aturan di jalan raya bahwa berjalan di sebelah kiri. Nah, gitu kan. Kalau soalnya nggak HOT, guru bisa menanyakan kalau sedang berjalan aturan yang benar adalah di sebelah titik-titik, begitu kan? Jadi soal. Nah, itu yang tadi saya bilang. Bahkan bisa saja itu dibikin PG, padahal cuma 2. Kalau nggak kanan, kiri. Nanti C-nya pinggir jalan, gitu kan? Jadi sebisa-bisanya aja. Nah, itu konseptualnya. Ada konsep, ada aturan ya bahwa berjalan sebelah kiri. Kemudian prosedural ya. Ada tata cara berjalan yang aman. Nah, kemudian biasanya HOTS itu lebih banyak di metakognitifnya, yaitu menyangkut strategi yang lebih rumit lagi. Misalnya kayak tadi, ya, di depan sudah ada mobil, sementara dia itu ada di jalan yang benar, gitu kan? Nah, pertanyaannya kan simple. Apa yang Anda lakukan untuk menyelamatkan diri? Jawabannya apa? Apakah hanya satu jawabannya? Enggak, banyak. Kalau dijawab, itu sama kontekstual jawabannya loh. Jawabannya kondisional juga. Misalkan anak menjawab,
saya akan loncat ke sebelah kiri karena di sebelah kiri adalah got, atau katakanlah ada air yang dalam dan saya pintar berenang. Boleh nggak? Boleh. Kemudian saya akan loncat karena kebetulan gotnya tidak lebar. Betul nggak? Betul. Ya boleh. Nah, kalau ada jawaban begini, saya akan tetap di jalan saya karena saya di jalan yang benar. Walaupun saya meninggal, saya mati syahid. Boleh nggak jawab begitu? Boleh. Nah, itu dia. Makanya itu contoh HOTS. Jawabannya tidak hanya satu. Kalau kayak begini dijadikan pilihan ganda, harus diperes, harus dibikin satu jawaban. Lalu gimana menilainya? Harus bikin rubrik. Harus dibikin rubrik ya, pedoman scoring, pedoman skoran. Nah, misalkan pertanyaan tadi dibuat skor. Kalau jawabannya seperti ini, jawabannya nilainya sekian. Kalau jawabannya seperti ini, nilai sekian. Seperti itu. Nah, itu. Kurang sabarnya guru mungkin di situ, begitu kan. Gitu. Nah, itu contoh ya satu ya. Kalau memang nanti ada waktu boleh dikasih contoh yang lain. Ada lagi? Nah Pak, boleh apakah perbedaan nih antara soal HOTS dan non-HOTS? Lalu seberapa sulit dan berapa persen sih Pak perbedaan kesulitan dengan non-HOTS itu sendiri? Oke, ini tadi sempat disinggung ya bahwa HOTS tidak selalu sulit, yang sulit pun bukan mesti HOTS. Contoh yang sulit tapi bukan HOTS. 2 kali 3 tambah 5 tambah 4 kali 100 bisa susah ya? Susah. Itu bukan HOTS. Itu hanya menuntut ingatan. C1 itu rendah sekali. Tapi apa nggak penting? Penting juga gitu kan, penting juga. Tapi porsinya jangan selalu seperti itu. Nah sekarang contoh HOTS. Mengklasifikasikan benda itu udah masuk ke dalam kategori analisis ya, membedakan. Karena kalau anak Mas Fakih, anak Mbak Dian, ya ada yang kecil ya, masih kecil semua, apa yang gede-gede udah? Kecil. Oh masih kecil ya. Dikasih 10 bola yang warna-warni. Ada warna merahnya 3, warna hijaunya 3, misalkan ya. Ayo deh, coba dikelompokkan yang hijau sama yang hijau, merah sama merah. Bisa nggak? Kira-kira mengelompokkan saja merah sama merah, hijau sama hijau, kuning sama kuning, bisa nggak? Bisa Pak. Bisa. Susah nggak? Tidak susah. Itu HOTS. Ya, artinya itu sudah sampai kepada walaupun masih tingkat rendah membedakan ya, tapi itu analisis, ya. Karena ada proses. Oh ini hijau bukan ya? Hijau, cari yang hijau. Nah. Proses berpikirnya itu, gitu kan, dan itu kontekstual. Nah, banyak ya yang kayak tadi muncul dari anak saya misalkan tadi itu, ya itu HOTS, dan itu ada proses berpikir sebelumnya. Nah, lalu kalau ditanya berapa jauh kesulitannya, ya kembali kepada tadi itu, HOTS tidak selalu sulit. Yang sulit pun belum tentu HOTS. Ini yang harus dipahami baik-baik oleh teman-teman guru, ya. Makanya contohnya lebih baik ke yang ada di masyarakat saja ya. Nanti dibawanya ke sekolah juga gampang ya. Artinya bahwa soal ini memang benar-benar untuk menjawab persoalan, untuk mencari solusi, ya kan, mengambil keputusan yang berguna. Nah, di rumah misalkan, ya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Ketika Anda sedang ada di rumah sendirian, tiba-tiba terjadi gempa bumi, ya, dan Anda tidak bisa keluar rumah, sama kayak tadi misalkan, apa yang Anda lakukan? Jadi kan sebetulnya dengan soal seperti ini bisa dibawa kemana-mana, di bidang mana yang lain juga kan, pokoknya itu adalah solusi. Nah, jawabannya bisa ngumpet di bawah meja, gitu kan? Bisa juga ya ngumpet di kolong dipan, ngumpet masuk ke lemari, gitu kan? Asal jangan di tengah-tengah. Dan itu semua adalah jawaban mereka yang memang perlu dihargai. Nah,
contohnya. Jadi nggak bisa diukur-ukur ya berapa susah HOT itu, karena memang paradigmanya harus dirubah dulu ya. Guru-guru harus dibekali bahwa HOT itu tidak selalu sulit. Jadi pahami dulu bahwa HOT itu soal yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dan juga di dunia kerja ya, di rumah dan di masyarakat gitu loh. Oke. Nah. Tanpa kita sadari ternyata dalam kehidupan sehari-hari juga banyak contoh soal HOT sebenarnya Pak ya. Harusnya memang itu terjawab dari pertanyaan Bapak guru di sekolah gitu kan, karena mereka hidup untuk di rumah dan di masyarakat, bukan untuk di sekolah saja. Nah, ya. Oke nih Pak, ada nggak sih Pak tips dan trik dalam menyusun soal HOTS ini? Ya tentu saja kalau kita bicara itu masuk ke langkah-langkah ya, langkah-langkah penyusunan soal HOTS itu. Guru-guru sebenarnya udah banyak inilah ya, tahu ya. Yang pasti yang pertama mereka harus bongkar-bongkar dulu ya dokumen, nyari KD ya kan. Nah, pilih KD ya, kompetensi dasar ya, yang bisa dibuat soal HOT. Yang tadi saya bilang sebetulnya pada dasarnya semua KD itu bisa dibuat ya. Nah, kemudian dia juga harus bikin kisi-kisi ya, harus bikin kisi-kisi. Nah dalam kisi-kisi itu ada yang terpenting adalah indikator soal. Dari indikator soal itulah diketahui soal itu menggunakan tingkat kognitif yang mana, apakah C3, 2 dan 1 ataukah C4, 5, 6. Nah, misalnya apa namanya ya, indikator itu bunyinya begini misalnya, ditampilkan ilustrasi tentang kesenjangan sosial begitu kan ya. Kemudian siswa diminta untuk memberikan pendapatnya, cuman itu kan luas sekali. Nah, jadi nanti rumusan soalnya mencari ilustrasi itu ya untuk stimulus. Nah, stimulus itu tadi bisa bentuknya gambar, bagan ya, kemudian teks ya, lagu ya, kalau bisa, kalau mau pakai itu juga video gitu kan kalau video jadi soalnya nggak tertulis lagi ya. Nah, itu setelah itu dirumuskan STEM-nya. Nah, misalkan contohnya misalnya, mohon maaf ya, kita contoh dalam pendidikan agama misalnya, tentang sholat. Kalau yang banyak ditanyakan mungkin syarat rukunya, doa-doanya dan lain sebagainya ya, itu tidak salah. Tapi itu semuanya hanya mengandalkan ingatan, gitu kan? Hanya mengandalkan ingatan. Kemudian seperti apa yang dimaksud soal itu? Nah, kalau tadi ada tuntutan membuat stimulus ya, maka stimulusnya misalkan bisa hadis Nabi tentang sholat, bahwa sholat itu harus menjadikan diri seorang itu menjadi baik. Itu idealitas ya. Jadi ada satu fakta ideal yang ditampilkan ya, misalnya orang yang sholat harus baik akhlaknya. Nah, ini sudah menjadi kesimpulan karena itu diambil dari katakanlah hadis ya, hanya dirumuskan dalam bentuk bisa juga kalau mau tampilkan hadisnya bisa ya. Kemudian akan tetapi banyak umat Islam yang rajin sholat tapi juga rajin bermaksiat. Nah, ada dua sudut idealitas dan realitas, dasain dan desolennya. Nah, siswa suruh ngapain? Itu tadi, tinggal dirumuskan STEM-nya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Lalu apa saran Anda untuk merubah keadaan itu? Nah, ini yang sebetulnya adalah dibutuhkan oleh di masyarakat kan? Bagaimana agar tidak terlalu banyak STMJ, sholat terus maksiat jalan gitu kan ya. Nah, ini contoh
Nah, jadi kalau masih mungkin jawabannya ya macam-macam. Kalau masih bermaksiat juga walaupun sholat, nah nanti begini dan begitu. Ya pokoknya apapun jawaban mereka kita apresiasi, ya kan? Karena yang ditanyakan adalah lebih kepada sikap gitu kan. Nah, itu contoh ya, dan banyak sekali lah. Ya, kalau kita mengambil dua sisi idealitas dan realitas itu mungkin akan bisa jadi mudah gitu kan ya. Mestinya orang tua jadi teladan misalkan ya. Tapi ternyata banyak orang tua yang hanya nyuruh anaknya jadi baik tapi dia sendiri atau sebaliknya. Mestinya ada ajaran birrul walidain bahwa orang tua itu harus dihargai. Seperti Tuhan seakan-akan ya. Tapi nyatanya begitu banyak orang yang uququl walidain yang durhaka kepada orang tua, bahkan menuntut orang tuanya ya ke pengadilan. Pertanyaannya kan bisa macam-macam. Ini fenomena apa? Kenapa begitu? Apa saran Anda dan sebagainya itu. Jadi anak dipaksa untuk terbang ya, melayang mengembara kan pikirannya. Nggak dikungkung ingat-ingat apa ya? Jawabannya apa kemarin? Nggak ada begitu. Karena nggak ada mengingat fakta-fakta yang udah ditampilkan di situ kan. Udah ditampilkan harus begini, ternyata begini. Nah, jadi yang dituntut adalah berpikir kreatif, berpikir kritis ya. Mencari solusi. Itu. Jadi mestinya lebih banyak yang seperti ini. Nah, di ISMES itu soalnya hampir seperti itu semua saya buatnya. Artinya makanya agak lama saya bikin ya, karena ya saya udah malu bikin menanyakan materi itu kan. Jadi dibaca saja itu udah bikin pinter sebelum dijawab. Karena semua stimulusnya itu udah mengandung informasi. Iya kan. Kayak tadi contohnya ya kan, itu informasi. Bisa misalkan tanggal sekian tinggal dicuplik saja misalkan dari Kompas.com ya, kompas.com ya begini. Bisa di di copy gambarnya atau ditulis ulang ya. Nah, itu menjadi stimulus ya, dibandingkan yang lain. Ya pokoknya cukup luas ya lahan kalau boleh dibilang ya untuk kita berkontemplasi mendapatkan stimulus. Intinya memang perlu ada perenungan untuk mendapatkan inspirasi membuat stimulusnya. Apakah dari ini, apakah dari itu gitu kan. Nah, gitu. Berarti untuk membuat soal HOTS itu dituntut untuk memiliki wawasan yang luas ya Pak ya berarti ya? Ya, kira-kira begitu. Karena sebelum sampai ke soal, udah menyampaikan dulu informasi. Lagi. Terus Pak, mungkin butuh inspirasi ya tadi yang Bapak bilang. Ketika mungkin ada salah satu dari guru atau teman kita yang ingin membuat soal HOTS, tapi lagi mentok nih, lagi bingung apa ini, yang dilakukan apa Pak untuk bisa kembali lagi untuk membuat stimulus atau membuat informasi kepada siswa kalau stimulus itu tuh berhasil tersampaikan kepada siswanya gitu. Itu dia. Jadi nggak bisa lepas tangan ya. Pokoknya udah di sini semua saya bikin harus baca dia. Baca, nonton TV yang lihat apa ya supaya ada inspirasi. Dari membaca dari ini berita baru. Bisa jadi stimulus kan? Maka stimulus itu ada syaratnya. Stimulus itu kontekstual dan menarik. Kalau nggak menarik, ya siswa juga bacanya malas. Udah kalau soal menarik ya, siswa mendapatkan tambahan, dibacanya enak, gitu kan? Ada informasinya. Nggak kejawab pun udah dapat ilmu, gitu kan? Nah, jadi memang harus ada pendahuluan ya, harus mau baca gurunya itu. Nah, update ilmu itu juga menjadi kendala bagi guru-guru ya, karena mungkin alasannya kesibukan mereka ya, udah sibuk, udah capek ya, ngajar sampai sore pulang ya udah sampai rumah udah ya istirahat tidur ngurusin anak. Ada yang kalau megangin kerjaan sekolah dimarahin sama istri atau suami gitu kan, ini bukan di sekolah lagi ya. Memang kita perlu adil juga ya. Ini juga ada masalah, artinya perlu dibenahi juga ya tentang pembagian tugas yang adil ya. Makanya bagaimana agar guru-guru itu tidak disibukkan dengan banyak ngurusin administrasi ya, maka
Mas Menteri ini juga sudah menggulirkan Merdeka Belajar dengan diantaranya RPP 1 lembar yang tadinya berlembar-lembar gitu kan ya. Ya, tetapi ya ini bukan satu-satunya jalan. Tetap saja guru harus paham bagaimana RPP lengkapnya, baru tahu RPP yang parsial itu. Nah, itu diantaranya. Jadi memang selama ini guru masih banyak dibebani oleh administrasi ya, sehingga waktu yang terluang itu bukan untuk memikirkan bagaimana dia mengajar. Jadi harusnya sekarang itu kan jamnya katakanlah hanya tambah untuk misalkan ya hanya nambah sedikit ya, waktunya nambah. Itu maksudnya untuk agar guru punya luang ya untuk memikirkan bagaimana saya mengajar. Jadi apa yang dicari? Metode, media gitu kan. Masuk ke kelas udah bawa sesuatu. Minimalnya nggak menggunakan IT, katakanlah ya, bawa karton ada gambarnya. Ya itu penting itu. Jadi kita pakai apa nih? Ya pakai poster komen berarti metodenya. Anak disuruh ngelihat dulu ya, lihat ya beberapa menit ya, lalu disuruh memberikan komentar. Itu sudah berjalan. Video komen meningkat dari gambar ke video. Ya. Artinya memang guru perlu waktu untuk menyiapkan ini materi mah kan kita udah nggak mikirin, udah ada. Yang dipikirkan adalah bagaimana guru punya waktu untuk merumuskan bagaimana dia menyampaikan materi sehingga jadi menarik, tidak monoton dan anak suka. Ya itu masalahnya. Ini kewajiban kita. Ya itu kira-kira. Oke nih Pak nih, sebelum kita akhiri nih Pak, mungkin dari Pak Munawir nih, apakah ada pesan-pesan untuk para guru di seluruh Indonesia nih, apalagi terkait dengan relevansi soal HOTS dengan kehidupan kita sehari-hari ini Pak? Ya, teman-teman guru yang hebat ya, mari kita rubah dan paradigma berpikir kita tentang HOTS. HOTS itu tidak sama dengan sulit. Yang sulit belum tentu HOTS dan yang HOTS juga belum tentu sulit. Maka untuk bisa merumuskan silakan dibuka-buka kembali konsep HOTS itu seperti apa, baca sebanyak-banyaknya contoh-contoh, kemudian bagaimana juga merumuskan stimulus yang menarik dan kontekstual. Nah, juga perlu diingat soal HOTS sekarang, besok nggak HOTS lagi kalau diujikan kepada anak yang sama. Jadi ada di antara tadi hanya disinggung tentang salah satu kriterianya ya, harus kontekstual, tapi ada lagi kriteria lain itu ada kebaruan. Jadi kalau hari ini soal ini HOTS, besok diujikan lagi ke anak yang sama, itu bukan HOTS lagi karena dia hanya mengingat jawaban kemarin apa. Jadi terjun ke C1. Itu kalau di sekolah, tapi kalau di rumah tetap itu bermanfaat karena masalah di rumah berulang-ulang. Ya. Mencari duit, mencari nafkah itu juga berulang-ulang. Tetapi kalau dirumuskan dalam bentuk soal, cukup sekali untuk orang yang sama. Boleh ya diulang-ulang tapi kepada orang yang lain. Itu diantaranya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para guru yang hebat ya, buang jauh-jauh pandangan, paradigma bahwa HOTS itu susah. Hanya butuh waktu untuk kita menyiapkan diri. Baca, lihat gambar-gambar, pokoknya dapat inspirasi. Tapi memang harus kita pahami dulu baik-baik konsep HOTS-nya itu. Ya, kalau Bapak Ibu masih berpikir bahwa HOTS itu sulit, maka tidak akan pernah Bapak Ibu menyampaikan ke anak-anak apa itu HOTS ya, karena Bapak Ibu sendiri sudah minder. Nah, jadi mari kita mulai ya. Terima kasih. Baiklah nih, terima kasih banyak Pak Munawir atas waktunya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan nih pada hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Erlangga dan juga untuk masyarakat luas ya Pak ya, khususnya para Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Betul ya Mas Fakih ya? Nah, semoga nih sahabat Erlangga bisa mendapatkan inspirasi dan juga ilmu yang bermanfaat dari AirPod kita kali ini. Nah, sebelumnya akan saya simpulkan sedikit tentang pembicara tadi kita ya, yaitu relevansi soal HOTS dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya simpulkan bahwa dunia pendidikan itu, tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya dilibatkan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau guru saja, tetapi
menjadi tanggung jawab kita bersama, orang tua, masyarakat, dan seluruh elemen-elemen pendidikan. Selain itu, soal HOTS itu tidak sulit, dan yang sulit itu belum tentu soal HOTS. Bukan begitu ya? Begitu ya Pak? Ya, HOTS tidak selalu sulit. HOTS tidak selalu yang sulit belum tentu HOTS. Oke, gitu. Ya, itu kesimpulan yang kita sampaikan. Adapun selanjutnya kita cukupkan. Oke, kalau gitu ya, berarti untuk Airpod kita kali ini sekian dulu sampai di sini sahabat Erlangga. Tidak perlu bersedih hati karena nantikan Airpod dengan tema-tema yang menarik lainnya. Yang pasti saksikan terus nih Airpod hanya ada di kanal YouTube Erlangga Inspirasi Channel. Karena kita masih punya banyak sekali pembahasan yang tentunya sangat bermanfaat dan menarik nih untuk sahabat Erlangga tonton. Oke, semoga sahabat Erlangga semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah saja. Dan juga nih bagi yang sudah beraktivitas seperti biasa ya Mas Fakih ya, tetap yang namanya mengikuti protokol kesehatan. Oke, kalau begitu yang pasti kita selalu berdoa Indonesia pasti bisa dan Indonesia pasti pulih. Oke, kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa.